Yuk, duduk. Tinggal di mana? Di Lampung. Sehari-harinya apa? Usaha dagang. Dagang. Mic-nya mana? Pegang mic-nya. Pegang mic-nya. Kesini sama siapa? Sama anak-anak. Sama anak-anak. Anaknya berapa? Dua. Mana nggak dibawa? Panggil lagi. Mana anaknya? Panggil. Suruh masuk. Panggil, suruh masuk. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sama Pegang mic-nya. sama anak-anak aja Pak Haji. Anak-anak aja. Anaknya berapa? 6 semuanya. 6. Iya. Oke. Ibu, anak 6. Iya. Ibu cerai mati, cerai hidup. Cara hidup. Cerai hidup. Oh iya. Nih, anaknya duduk sini. Sini. Hujan enggak? Enggak dibawa masuk. Siapa? Adek. Adiknya siapa? Adeknya dia. Oh iya, panggil. Panggil aja, Bang. Panggil. Adeknya dia. Kamu mami dia. Panggil. Panggil. Ambil dulu. Nah, sehari-hari apa kegiatan ibu? Pakai mic. Sehari-hari dagang Pak Haji. Yang dijual apa? Sembako. Sembako. Oke. Nah, ini yang tahu RDAI siapa kalau boleh tahu? Papa. Hah? Orang tua saya, Bapak. Orang tua. Terus orang tua nyampein ibu gimana nih tentang RDAI kalau boleh tahu? Ini kan ceritanya kita lagi kena masalah besar gitu Pak Haji. Jadi hutang kita itu banyak banget. Sampai berapa? 4M. 4M. Iya. Warungnya ibu atau bapak yang utang atau siapa yang utang? Saya yang berhutang. Ibu yang berhutang. Iya. Nah, 4M tuh utangnya kemana kalau boleh tahu? Itu kita pinjem bank buat modal usaha. Jaminannya? Jaminannya rumah. Rumah. Sama, rumah saya sama rumah orang tua. Oke. Terus? Terus ada pinjem di temen-temen gitu. Jaminannya apa? Nggak ada jaminan. Oke. Nah, tuh 4 miliar buat apa kalau boleh tahu? Buat buka tutup lobang gitu Pak Haji. Buat tadinya buat modal usaha, tapi terus kayak nggak ketutup, akhirnya pinjam sana pinjam sini gitu. Oke. Jadi Terus, buat nutup dagangan nggak ketutup, iya. pinjem lagi. Iya. Buat nutup nggak cukup, pinjem Iya lagi. benar. Sampai 4 miliar. Iya. Utang ibu pribadi. Iya benar. Tokonya. Terus bapaknya ngomong apa nih tentang RDAY? Tadi kita kan bingung, maksudnya udah nggak bisa bayar sama sekali. Terus kata papa bilang coba ke RDAY, kayak papa yakin kalau ke sana kalian bisa ngadepinnya, kata gitu. Semoga nanti ada petunjuk lah dari Duduk sana. deh situ. Nah, dari 6 anak itu yang mana yang bantuin dagang di sembako? Ada gak? Satu aja? Ada 2. Ada 2, ini sama satu lagi masih jaga di kolam. Hah? Masih ikut kakeknya jaga kolam. Tadi mau saya bawa. Jaga kolam. Oh, kakeknya miara kolam. Ada kolam renang Di mana? di Lampung. Oh, di Lampung. Jadi anak pertama laki perempuan? Anak saya yang pertama perempuan. Ini. Nomor 2? Nomor 2 laki, terus ketiga laki, terus yang keempat itu perempuan. Kalau anaknya Mas, yang pertama perempuan, laki, yang kedua perempuan. Anaknya? Anak Mas kan bawa anak 2. Oh. Saya bawa anak 3. Oh, kesini. Maksudnya anak sambung gitu Pak Haji. Anak sambung. Iya. Nah, ini siapa? Suami. Suami ini suami yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Jadi suami yang pertama anaknya berapa ibu? Sama suami 3. yang pertama? 3. Suami yang pertama anak ketiga. Iya. Nikah lagi sama suami yang kedua. Iya. Dapat anak berapa? 1. Jadi 4. Iya. Emasnya bawa anak 2. Iya. Oh iya. Nah, di sembako ini emasnya ikut nimbrung atau enggak?
ikut. Ikut. Nah, Masnya bagian apa kalau boleh tahu di sembako? Ngerjain apa? Masnya ikut sama-sama saya kerjanya. Kita sama-sama ngejualin, sama-sama cari barang gitu, sama-sama hantar barang. Oke, nah ini anaknya ngerjain apa di dagangan sembako? Aku kadang suka jagain kasir, terus bungkus-bungkus gitu, bungkusin gula sama lain-lain gitu. Nah, kalau boleh tahu, Mbaknya sebelum ke RDAY pernah gak datang konsultasi sama siapalah? Pernah sama Pak Haji juga ya Mas. Nah, dia nyaranin apa atau penyebabnya apa kok bisa dagangnya minus. Apa sarannya dia kalau boleh tahu? Masukan buat saya. Sarannya itu kita suruh minta maaf sama orang tua, terus kayak cuci kaki ibu mertua, terus mertua mantan atau mertua dia? Mertua suami. Terus buat mandi suami gitu. Terus katanya sih ada kayak dikerjain apa gitu di toko itu. Nah, udah dikerjain belum, disaranin sama Pak Haji itu? Udah, kita siram air dari Pak Haji itu. Nah, ada perubahan nggak? Sempet ada sih Pak Haji, sempet ada perubahan, toko mulai rame lagi. Tapi terus mulai sepi lagi ya Mas. Terus kita juga ini sering sakit-sakitan Pak Haji. Siapa yang suka sakit-sakitan? Anak. Apa keluhannya? Mimisan terus. Bisa lama mimisannya. Kadang bisa sampai tiap hari saking-sakitnya. Mimisan. Obatnya apa tuh mimisan? Dibawa ke dokter katanya sih nggak ada penyakitnya. Kenapa nggak pakai daun sirih hidungnya? Belum sih. Wong Jawa. Oh, pakai mimisan. Terus kayak saya punggung sakit terus. Punggungnya sakit. Terus kayak mertua sering sakit-sakitan. Mertua, emang satu rumah sama mertua? Beda, cuman deket rumah. Oh, dekat rumah. Nah, mertua apa kegiatannya? Mertua dagang juga sama tani. Oh, dagang sama tani. Oh iya. Nah, ibu umurnya berapa? 49 tahun. 49 tahun. Masnya umurnya berapa? 50. Saya 40 tahun. Umur adik berapa? 39 tahun. Oh, Apa umur aja? mbaknya 39. 39. Iya. Masnya 40 tahun. Masnya umur 40 tahun. 40 tahun. Oh iya. Sebenarnya nih kalau ibu setuju, Ya. kenapa ibu dagangannya terpuruk, itu cuman kuncinya satu. Hatinya ibu atau hati bapak atau hati mbaknya belum bersih. Maunya saya bersih. Nanti orang datang beli, orang datang store modal, orang datang kasih modal. Jadi ibaratnya nih kalau nanam kembang, tanam pohon, kupu-kupu pada datang. Kalau sekarang hati masnya, hati mbaknya kadang suka jengkel, sifat yang 18. Kalau boleh tahu, kasih kertasnya. Iya. Ini, kasih kertasnya. Dari sifat 18, yang mana tuh yang ada di emas sama di ibu sama di mbaknya? Dari sifat 18. Ada gak sifat yang ada di emasnya? Suami tercinta. Sifat 18. Mbaknya ada gak tuh sifat 18? Ada. Nah, kalau mau mbasnya dagangannya naik berlimpah, duitnya banyak, saya maunya penghasilannya 10 miliar per bulan, bisa gak paksain jangan ada sifat 18? Tidak boleh punya sifat 18. Nah, dari sifat 18 itu yang mana yang dominan? Nah, nggak boleh ada. Nanti bisa penghasilan 9-10 miliar. Udah dicontohin belum sama tamu RD? Ada namanya Bu Roni sama Pak Roni. Nanti masnya dari sini
saya kirim ke Pak Roni. Pak Roni itu penghasilannya per hari dagang sembako 600 juta per hari. Udah lihat Udah? YouTube-nya sih. Udah lihat? Udah lihat. Iya, YouTube-nya. YouTube-nya udah? Nah, saya maunya kayak gitu. Sebulan 18 miliar. Anaknya gadis, masih bujangan anaknya. Penghasilannya per hari 150 juta. Sebelahnya dagangnya sama. Hanya cuman jaraknya 100 meter. Sama yang dijual. Tapi yang lain nggak bisa. Cuman dia aja. Nah, apa yang dipraktekin namanya Pak Roni dan Bu Roni yang diterangin sama Pak Sidi? Coba terangin, Bos. Bantu menerangkan. Jadi bisa menjadi penguat. Nanti dikirim ke Pak Roni. Iya. Oh ya. Siapin yang nganterin. Ya, jadi nanti bisa lebih memantapkan diri, lihat realitanya dulu seperti apa dan sekarang sama-sama sembako. Biasanya Pak Haji begitu, kalau sama sembako diarahkan biar tambah mantap keyakinannya, tambah pede lagi gitu ya, tambah pede. Jadi begini, kenapa kita tidak cepat terkabul hajat kita? Itu karena kita belum bikin takjub Allah. Apa yang kita lakukan ini tidak menggetarkan ars Allah, biasa-biasa saja. Kalau biasa-biasa saja, ya kayak kita sekolah, kalau kita belajarnya biasa-biasa saja ya guru kita kadang tidak memperhatikan banget itu. Jadi yang diperhatikan oleh seorang guru pasti muridnya yang luar biasa dalam berbagai hal. Ada yang prestasinya bagus, ada yang nakalnya bagus. Gitu. Itu pasti diingat, gampang diingat gitu. Kalau nakal banget ya sudah, artinya prestasi ditunjukkan, kemampuannya di olahraganya full, dia juara terus, pasti akan diperhatikan oleh guru. Rajinnya banget, setiap ulangan ujian hasilnya bagus, pasti diperhatikan, luar biasa gitu. Jadi kalau ada yang belanja ke toko ibu itu, kemudian ibu memberikan layanan yang luar biasa kepada pelanggan, maka ini layanan yang ekstrim. Udah Pak, biar di situ sebetulnya sederhana. Jadi ekstrim itu kita ngangkatkan barangnya ke mobil, natakan ke mobil, kita wadahi yang bagus. Contoh ya, biasanya ya sudah senyum aja nggak ada. Ya, ini biasa-biasa aja, beli kayak supermarket itu nggak ada komunikasi. Tapi ini walaupun kita bentuknya kayak minimarket, tapi layanannya juga tetap ada komunikasi yang baik. Itu pasti juga akan takjub juga kan pelanggan. Bahkan dengan pembelian tertentu diantar, udah Pak sini antar. Ini bikin takjub. Begitu juga kita ke Allah itu, agar Allah takjub pada kita, ya kita harus bikin takjub Allah. Apa yang kita bikin takjub Allah? Ada dua. Yang pertama adalah dengan ibadah yang ekstrim. Karena hajat kita ekstrim, maka kita lakukan pekerjaan ibadah amal yang tidak biasa dilakukan oleh orang lain.
Orang-orang mengerjakan biasa-biasa saja, tapi kita lakukan yang luar biasa. Itu bikin takjub Allah, ibadah. Yang contoh gampang, anak kita, mbaknya, ya misal ini contoh. Biasanya kalau toko buka jam 6 misal, baru buka, kemudian langsung nunggu doang, tapi mbaknya ujuk-ujuk habis subuh sudah bersih-bersih halaman, sudah nyapu depan, ditata, dirapiin, sudah jam 6 dibuka, sudah siap, sudah tertata rapi. Ibu pasti takjub, akan minta sesuatu pun tidak usah minta, pasti sudah dikasih. Ku tahu yang kau mau. Ah, gitu. Maunya iPhone berapa 16 sih? Pro. 16 Pro yang Harganya 28 juta. Nanti tanggal 11 terbit. Iya. Sekarang inden dulu. Nggak usah bilang. Karena apa? Dia melakukan sesuatu yang ibu bapak tidak harus ngoprak-ngoprak, tidak harus dengan marah-marah, tapi dia melakukan dengan senang hati, menata semuanya rapi dilakukan. Rajin amat ini anak, pasti ada maunya, tapi tidak sekedar pas ada maunya doang. Nah, ternyata dia rajin terus, besok terus, nggak bilang, hanya bilang datang ke ibu, Bu, ini ada promo iPhone 16 Pro. 16 Pro ini Harganya 28 juta. ini tanggal 11 sudah mulai masuk Indonesia. Memorinya ini, 512. 512 ini kalau Bisa untuk ngirim video sama foto yang banyak. foto video bisa banyak. Jadi kalau apa dagangan kita upload di lewat ini, pelanggan kita masukkan dalam grup ini memorinya kan kuat Ibu, ini bagus. Ngomong gitu doang, nggak minta kita beli, ini kayaknya bagus ini. Oh ya udah besok ganti ya. Gitu. Iya Mbak ya. Itu maksud seperti itulah. Besok tanggal 11 ada terbit. Seperti itulah kita ke Allah. Melebihi dari yang biasa orang-orang, tetangga-tetangga, saudara-saudara kita lakukan, kita lebih dari itu. Itu namanya bikin takjub Allah. Kalau biasanya dikasih uang saku setiap harinya dia 20.000, hah? Bener? Belum boleh gitu. 20.000. Nah, diem saja. Suatu saat ibu bapak kasih 500.000. Wow. Kira-kira gimana bilangnya? Wow. Iya. Wow. Apa? Udah untuk saku. Dia akan melakukan yang lebih enggak kira-kira? Pasti. Biasa 20.000, sekarang dikasihnya 500.000 tambahan rutin, apalagi seminggu sekali dikasih bonus. Nah ini dikasih, pasti akan takjub pada bapak ibunya. Begitu juga kita, orang-orang yang sedekahnya biasanya seminggu sekali ke masjid bawa yang lumayan goceng ya, goceng lah ya, gocengan yang dimasukkan setiap Jumat. Nah sekarang bapak ibu sedekahnya setiap subuh mulai dari misalkan 200.000, 300.000, 500.000. Kira-kira kayak itu tadi enggak Allah? Wih, wow juga enggak Allah? Pasti wow. Nanti
nggak diminta oleh Allah saja, ada didatangkan pelanggan-pelanggan yang biasanya belanjanya cuman 200.000 sekali belanja. Di sana pedagang itu rame juga, akhirnya belanjanya jadi 2 juta. Ada pelanggan yang begitu? Ada. Jadi kita mohon ke Allah itu tidak sekedar memohonkan diri kita untuk punya rezeki yang banyak. Itu kalau toko karena punya pelanggan kan, kita justru mendoakan pelanggan-pelanggan kita biar punya rezeki yang banyak, tokonya dia tambah rame, tambah rame, tambah rame. Gitu. Sehingga dia beli ke bapak ibu jadi banyak belanjanya. Ya. Itu yang bikin takjub Allah saya kesana sini itu untuk memasukkan energi positifnya ke bapak ibu bahwa logikanya masuk begitu ya, masuk logikanya. Nah, 3 cara yang disampaikan Pak Haji tadi, yang pertama itu adalah kita harus wajib, tidak boleh tidak, untuk siap atau tidak siap, ikhlas atau tidak ikhlas, harus rela menerima ketetapan takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita saat sekarang. Itu pondasi dasarnya kita. Terima dulu ketetapan Allah. Kenapa ini menjadi dasar? Karena ini kalau kita tidak kedepankan, tidak kita kuatkan di diri kita, kalau kita tidak terima ketetapan takdir Allah itu begini, dampaknya kita akan menyalahkan diri sendiri. Pertama masih lumayan kan, diri sendiri, apa ya Allah dosa saya, kok saya harus diberi beban seperti ini. Ujung-ujungnya ke situ, sifat itu nanti ke sana nanti. Pertama di situ mulainya kan, kita tidak menerima ketetapan Allah. Terima dulu, Allah sudah menetapkan ini, sudah tidak diungkit masa lalu, karena kita hidup di 3 masa. Masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kalau kita masih menengok masa lalu, masa depannya tidak akan sempat terpikirkan. Susah. Terus saja uring-uringan, menyalahkan diri sendiri. Yang kedua, menyalahkan ring 1, bahasa Pak Haji. Ring 1 ya, suami, istri, anak, mertua, orang tua. Ini disalahkan. Gara-gara lu. Gara-gara lu, gara-gara kamu, saling menyalahkan. Entar kalau sudah parahnya lagi, kita akhirnya menyalahkan Allah. Allah, ini yang parah. Maka Allah mengingatkan betul tentang hal ini, tidak boleh, ini dasar. Maka Pak Haji selalu menekankan yang pertama pasti ini. Kalau ini dilanggar, ini tidak bisa dipegang kokoh di hati dengan kuat. Amalan, ilmu yang lain, yang kedua, ketiga, dan apa yang kesana nggak ngaruh, karena pasti akan runtuh. Kuncinya di sini. Kalau sudah menyalahkan Allah, marah nggak Allah? Pasti marah. Saya maunya begini. Jalani dulu. Hadis qudsinya, firman Allah itu yang tentang hal ini ada 3. Tapi saya ambil yang ujungnya saja lah ya, yang ujung terakhirnya. Barang siapa yang tidak menerima ketetapan takdirku, maka keluar dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Itu contoh, ini
yang gampang dipahami logika kita, bapak ibu punya karyawan, ibu bikin aturan-aturan, peraturan, SOP melayani di toko ibu bapak harus SOP begini. tahu gak singkatan dari Sistem Operational Prosedur. SOP, Sistem Operational Prosedur. Cara-cara melayaninya. Nah, itu sudah ditetapkan. Nyapa. Bagianmu ini nanti harus begini, harganya Ngambil sekian. barang mesti yang paling atas dulu, nggak boleh yang bawah, barang. takutnya roboh. SOP tuh. Nah, nggak nurut tuh Nggak karyawannya yang dikasih tahu. Tahu. Marah Berontak. nggak? Berontak. Enggak usah begini. Dia enggak nerima. Yang sudah capek-capek bikin peraturan baru diumumkan sudah langsung dibantah. Marah enggak? Marah. Ya udah, kalau nggak mau keluar aja. Cari kerja tempat Cari lain. kerja ke tempat lain. Allah juga begitu. Juga begitu. Allah sudah menetapkan. Ulangi lagi Allah di Al-Quran. Komplainnya begini, sesungguhnya, nanti biar diterjemahkan Pak Haji konklusinya ini utuhnya begini, sesungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Barang siapa yang tidak ridho, tidak sabar terhadap cobaanku, tidak mensyukuri segala nikmatku, serta tidak menerima ketetapan atau takdirku, maka keluarlah dari kolong langit bumi ini dan cari Tuhan selain aku. Diusir. Itu diusir, itu bunyi utuhnya begitu. Konklusinya Pak Haji yang Siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. ya, Diusir. diusir kayak karyawan tadi. Kan nggak enak kita kalau protes. Ibu udah bikin aturan, suami istri sama anak udah diskusi. Pokoknya kalau ngambil barang yang atas dulu ya, yang bawah jangan, karena takutnya rubuh. Ini karyawan ngambil yang bawah karena dia maunya ringkes, maunya cepat. Marah gak ibu? Marah. Lo nggak nurut, keluar dari sini. Nah, Allah juga begitu. Lanjut. Terima dulu, ya. Ini dasar, harus bisa dan harus mampu. Kalau kita masih ungkit-ungkit masa lalu, karena kalau sambungan begini kan berpeluang untuk nanti Pak Haji membahas yang lebih detail lagi. Ini berpeluang untuk terjadi hal-hal yang itu, saling punya masa lalu, dan ini Jadi ibu riskan. nggak boleh ingat masa lalu sama si mantan. Nggak boleh. Bapak nggak boleh ingat lagi sama masa lalu si mantan, si bangsat. Nggak boleh. Jadi terima aja ini apa adanya. Telan mentah-mentah, enak gak enak ditelan, emang adanya dia. Si mantan, si bangsat biarin. Gitu. Iya. Peluangnya memang banyak gitu ya. Makanya ini ujian yang di nomor 2. Tadi satu itu, dasarnya harus kuat. Yang kedua tadi sudah disampaikan Pak Haji, jaga hati dari sifat-sifat yang busuk. Nah, ibu hatinya mesti dijaga sama bapak. Nggak boleh nasehatin anak. Nggak boleh nasehatin karyawan. Kenapa? Karena anak dan karyawan ciptaan Allah. Jadi yang merubah sifat, karakter, tabiat, sifat anak dan karyawan hanya Allah. Kenapa bapak dan ibu nggak boleh nasehatin anak? Karena anak kalau dinasehatin nurut, alhamdulillah. Kalau dia nggak nurut kan ibu jadi jengkel. Jadi sifat busuk. Bapak nasehatin karyawan nggak nurut, kan bapak jadi jengkel. Jadi sifat busuk. Nah, sifat busuk itu jadi bisa ngerubah semua tantangan ekonomi, semua tantangan rezeki. Lanjut. Ya, jadi di pesan ini penting sekali. Nabi bahkan mesan ke kita semua, ingat, di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baik seluruh tubuh. Tapi kalau dia busuk, maka rusak seluruh tubuh.
dia adalah hati. Hati. Ini ilmu yang disampaikan Pak Haji, bahwa rezeki yang mengejar kita, bukan kita yang mengejar rezeki. Salah satunya adalah dasarnya hadis ini. Kenapa demikian? Kalau hati ini kita jaga kebersihan, kejernihannya dari sifat-sifat yang busuk, berarti energi yang ada di diri kita adalah energi positif. Kita tanam taman bunga hati kita yang berbunga-bunga, berbinar-binar, senyum merkah, semerbak, sehingga energi positif mengundanglah rezeki datang ke kita. Tapi kalau energinya yang negatif, maka rezeki akan pergi, tidak akan datang. Seperti halnya contohnya kita mau megang kupu-kupu, kita kejar kupu-kupu. Satu, capek. Yang kedua, butuh waktu panjang mengejar. Yang ketiga, kepegang kupu-kupunya jadi rusak. Setelah kita pegang paksa, rusak. Setelah kepegang, manfaatnya juga nanti kurang bagus. Tapi kalau kita mau menikmati kupu-kupu berterbangan di depan kita, harum, kita caranya apa? Tanam bunga, bikin taman yang bagus, bunga semerbak harum, tumbuh bunga-bunganya, keluar mekar putik sarinya, sehingga kupu-kupu pada datang. Ada yang berwarna-warni, ada hijau merah yang berpelangi, ada yang kembang-kembang dan sebagainya, ada yang kecil, ada yang gede. Kita tinggal duduk manis, kupu-kupu pada datang menikmati keindahannya. Tidak harus capek-capek. Begitu juga rezeki, contohnya. Kita tanam di dalam diri kita ini sifat yang positif. Itu dasarnya satu hadis Nabi tadi. Yang kedua, kalau kita ingin rezeki kita dilipat gandakan oleh Allah, bisa. Kata Allah, mudah. Caranya bersihkan hati dari sifat yang busuk. Buktinya apa? Allah memerintahkannya untuk mohon ampun, berarti membersihkan diri, dosa-dosa dibersihkan. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12 nanti dibukakan Mbak ya, biar tambah yakin. Bunyinya kira-kira, fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Itu ayat yang ke-10. Maka mohon ampunlah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Kita yakin Dia pasti mengampuni dosa kita, menghapus kesalahan-kesalahan kita kalau kita mau. Kita harus, godaannya ring satu itu suami. Biasa godaannya ring satu anak. Biasa godaannya ring satu. Nah, ring satu tuh jengkel sama suami, itu nggak boleh. Tapi kan kadang suami saya kalau sholat subuh susah Pak Haji, biarin. Kan nanti kalau ibu bisa langsung ke Allah, kenapa harus ke suami? Jadi suami sholat subuh susah. Udah jangan dibangunin, biar aja dia tidur dulu. Ibu langsung ke Allah. Allah, gerakan hati suami saya tercinta untuk dia sholat subuh. Nanti Allah gerakin. Daripada ibu oprak-oprak dia sholat subuh kan, dia nggak nyaman, masih ngantuk. Nah, itu sifat busuk. Salah satunya sifat busuk, jengkel sama suami. Atau suami kalau megang duit boros, atau suami kalau megang duit nggak dicatat. Nah, ibu kan jengkel. Nah, itu nggak boleh. Suami stok lama emang begitu, Bu. Suami limited edition. Suami kadaluarsa. Lanjut. ya.
Jadi apa bonusnya kalau kita mohon ampun, bersihkan hati kita dari sifat-sifat yang busuk itu? Kata Allah ada 5 bonusnya. Tapi yang terpenting saat ini di benak Bapak Ibu dan Mbaknya adalah yang satu, yang kedua, wayumditkum bi amwal, pasti niscaya aku akan tambah, akan aku lipat gandakan amwal, harta kalian. Jadi kita baca dari depan atau dari belakang, dibolak-balik maknanya sama. Kalau dari belakang berarti kalau mau Allah lipat gandakan harta kita, kata Allah caranya mohon ampun. Kalau dari depan, kalau kita mohon ampun kepada Allah, membersihkan diri kita, maka Allah akan akan melipat gandakan harta kita. Otomatis. Mohon ampun itu bukan istighfar, bukan. Sholat taubat. Mohon ampun yang diajarkan Pak Haji tidak sekedar istighfar. Astagfirullah. Bukan sekedar itu. Tapi dasarnya adalah Sholat. Surat Al-Baqarah yang sering kita baca ayatnya 45. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Ya wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolonganlah kepada Tuhanmu, pada Allah. Nah, kita mohon pertolongannya kepada orang pinter, Haji, Ustadz, Habib, Ajengan. Mohon pertolongannya pada orang pinter, sehingga kita nggak salah kalau dipinterin. Nah, kita ya alhamdulillah kita sampaikan ini dasarnya begitu. Jadi kita mohon pertolongannya kepada Allah. Caranya bagaimana ya Allah? Tadi yang pertama tadi, legowo, lapang dada. Kata Allah kan begitu kan? Ini jadi dasar kita. Yang pertama Pak Haji sampaikan, terima tadi, berarti legowo, lepas. Yang kedua dengan sholat. Nah makanya mohon ampunnya caranya dengan sholat. Taubat. Dari maghrib sampai isya. 18 kali sholat taubat. Lanjut. Ya. Jadi sholat taubat. Sholat taubat jumlahnya itu menggugurkan sifat-sifat jelek yang tidak harus ada di dalam hati kita. Jadi itu formula yang dibikin Pak Haji luar biasa. Jadi sifat jelek itu kan banyak, ya kan, macam-macam sifat. Tapi Pak Haji merangkum sifat yang biasa ada di dalam kita, di kita yang ya gampang diingat, gampang inilah yang harus dihindarin. Formula 18. Karena hebatnya formulanya Pak Haji ini, Bapak Ibu nyebut satu saja pasti nyambung semuanya itu. Iya, berkaitan. Jadi satu semuanya pasti kena. Maka kita minta Bapak Ibu kalau mau hajat terkabul, sholat taubatnya 18 itu diniatkan satu persatu. Setiap niat sholat taubat, saya niat mau sholat taubatnya niatnya pakai bahasa Arab monggo, pakai bahasa Lampung silahkan, pakai bahasa Indonesia ya umum bisa. Ini contoh saja ya, nanti diamalkan yang mantepnya yang mana. Kan ada yang maunya soli sunata taubati rok'ataini mustaqbilal adalah sifat gundah. Nah, gitu. Iya, itu semua. Ya, umumnya beginilah yang gampang dipahami. Saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala, karena saya suka gundah. Jadi kita maunya menghapus, melunturkan sifat gundah dari diri kita dengan sholat taubat. Allahu Akbar 2 rakaat, salam, dapat 1. Lanjutkan, saya niat sholat sunat taubat 2 rakaat karena Allah Ta'ala, karena saya suka
gelisah. Sampai ke yang terakhir, saya niat sholat sunat tobat 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena saya suka bermuka suntuk, dan itu tidak cocok untuk pedagang, ya kan? Harus ceria apapun yang terjadi. Ini sifat suntuk, terus Muka suntuk. jutek itu mungkin karena adanya utang itu mungkin Pak. Iya, karena adanya utang, karena tekanan, karena protes dari istri, karena cerewet dari istri, itu bisa ngerubah itu jadi itu. Nah, Karena itu istri tidak- bawel, dan karena itu istri tidak boleh. cerewet, karena istri cemberut, jadi mukanya suntuk. Iya. Nah, itu digugurkan dengan sholat tobat, mohon ampun, dan itu harus tidak ada agar Allah mendatangkan rezeki secara berlipat ganda, melipat bertumpuk. Saya maunya 10 miliar per bulan, Amin. seperti Pak Roni. Ya, itu caranya. Jadi 18 itu dikerjakan antara maghrib sampai dengan isya. Cukup sudah praktek. 18 cukup, maghrib sampai isya cukup. Masih dagang maghrib sampai isya? Enggak. Kalau maghrib itu tutup. Sudah tutup. Ya, sudah istirahat. Atau maghrib istirahat ya sampai isya. Udah manfaatkan. Pasti perubahannya luar biasa. Ntar dicari 5 sifat yang dominan di bapak, di ibu, mana dari 18 itu 5 sifat yang melekat, yang paling sering kita rasa. Coba disebut bapak apa? 5 saja Yang dominan, yang Pak. dominan. Pakai mic-nya. Kalau saya ngeluh, jengkel, terus Baru 2. cemburu. Wow, masih cemburuan. Wow. Iya. Apa yang dicemburuin dari istri tercinta kalau boleh tahu? Ya, apa ya? Karena ini istri antik kali ya. 2026 nggak keluar lagi produknya ya. Ya mungkin. Limited Cemburu. edition. Terus Terus cemburu, ya mikir. ya. Terus 2 lagi, Satu lagi, Cemberut. cemberut. Wow. Oh ya. Ya, apa yang bikin Bapak cemberut kalau di rumah kalau saya boleh tahu? apa ya? Mungkin kalau ngomong nggak pernah apa namanya? Didengerin. Bener gitu. Karena Bapak omongannya nggak ada duitnya. Iya. Gitu. Jadi kalau omongan Bapak ada duitnya, istri pasti dengerin, anak-anak dengerin. Bapak ngomong doang, duitnya nggak ada. Iya, Mas. Iya. Beda, Pak. 5 coba 5 apa? Murung, sedih, jengkel, kepancing jengkel, bawel. Udah 5 dulu. Nanti kalau itu sudah gugur, nah baru dilanjutkan yang lainnya lagi. Jadi yang 5 itu tebusannya dengan sholat tobatnya 10, 50. Jadi dalam sehari semalam Bapak Ibu sholatnya 68 kali sholat tobatnya. Yang 18 maghrib sampai isya, yang 50 bisa dicicil di luar waktu itu. Tapi dalam waktu sehari itu. Dalam waktu sehari semalam dari habis subuh sampai tahajud boleh 68 kali 68. sholat tobat. Hebatnya ini ada yang dipraktekin oleh orang yang di luar RDAY lakukan seperti ini. Ada yang dipaksa Pak Haji, tamunya Pak Haji tahun 2011 dipaksa sholat tobat oleh Pak Haji. Hasilnya dia punya penghasilan cair setiap
bulannya 200 200 miliar. miliar. Tunai. Alhamdulillah. Itu. Nah, Saya yang maunya 10 miliar. 10 miliar sajalah. Kalau Pak Roni kan 18 miliar per bulan. Loh, yang Pak Nasrullah penulis buku Manen Rezeki itu sholatnya 57 kali Sholat sholat tobat. sunat tobat, Cairnya cairnya 21 miliar miliar tunai. tunai. Tapi dengan hati yang Bersih. bersih. Kenapa hati yang bersih itu ditekankan selalu Pak Haji? Karena Bapak Ibu Mbak, kalau hatinya tidak bersih, amal ibadah dari yang tadi kita sampaikan tadi bernilai yang luar biasa, tapi karena ada minus 5, negatif 5 ditambah ada 5 negatif, kalau dikalikan yang positif ibadahnya nilainya 1000 kali minus 5 jadinya sama dengan berapa Mbak? Minus 5.000. Minus 5.000. Tidak sekedar 0 tapi minus. Besok ditambah lagi minus. Besok ditambah lagi minus. Jadi ibadah tapi minus. Ibadah tapi ada jengkel. Ibadah tapi ada cemburu. Ibadah tapi ada ngeluh. Ibadah tapi ada sedih. Punya motor, motor cicilan. Punya mobil, mobil cicilan. Punya rumah, rumah cicilan. Punya dagangan, tapi dagangan cicilan. Ini yang repot nih. Punya pasangan hidup, misalkan punya suami, suami cicilan. Memang punya suami, tapi kalau diomongin nggak pernah dengerin, denger kuping kanan, keluar kuping kiri. Itu kalau kita mau tuker tambah gimana? Entok. Lanjut. Iya, jadi kunci utamanya ini harus benar-benar 0, hilang, agar Allah menghadirkan rezeki yang berlipat ganda. Tidak boleh ada sifat 18. Berat. Karena kalau ini kita lakukan, bonusnya juga besar. Kalau ini terus kita jaga, sifat jeleknya ada terus, ya sudah, akan begini terus. Nah, caranya gimana? Yang paling jitu untuk agar kita benar-benar terhindar dari sifat yang 18 itu, di samping kita sholat taubat, ya harus bayar denda agar kita benar-benar jerah, tengkar, jengkel. Nah, udah. Panggilnya apa? D. Mas. Oh iya. Mas, kita ini jengkelan hari ini ya. Tapi hari ini kita harus bayar denda ini. Sadar, bayar 1 juta. Wasitnya berdua saja, Pak Haji kan mantaunya dari jauh saja. Laporan, Pak Haji, saya lagi jengkelan hari ini, bayar denda 1 juta, transfer. Besok Nggak akan diulangi lagi. diulangi lagi. Karena jerah. Karena ada dendanya. Kalau nggak ada dendanya nggak jerah-jerah, diulangi lagi. Cemburuan lagi. Misalkan ada sales, ngobrol lama, bos cemburuan, banting-banting toples. Iya. Nggak nyelesain. Nggak selesai, nggak bunyi. Tapi barangnya ngangkatnya dilempar-lempar. Nah, itu berarti bayar denda, pasti akan jerah. Ini denda ringan. Jadi kenapa kok harus bayar denda? Bayar dam istilahnya. Jadi kalau kan kita punya hajat, kalau melanggar ketentuan yang ada di dalam ibadah itu, contoh kita umroh haji, kan harus tidak boleh melakukan hal-hal yang negatif. Kalau melanggar ketentuan di dalam ibadah umroh, ibadah haji, harus dibayar dam, namanya bayar denda.
tidak dibayar, ya umrohnya nggak bernilai, gugur. Kita juga sama begitu, agar ini kita terjaga, bayar. Tapi tetap dijalani ibadah ekstrimnya seperti tadi. Ada yang ekstrim langsung, itu dari Purwodadi. Oh iya. Ya. Jadi begini, dia duduknya di sini waktu itu Pak Haji. Jadi dia kita kasih tahu seperti ini. Udah Pak Haji, saya karena 18 ini saya langgar semua, sekarang saya bayar denda langsung Pak Haji 18-nya, biar saya jerah, besok tidak mengulang lagi sifat-sifat 18 ini. Saya biar di samping itu saya bayar langsung hari itu malam transfer langsung ke Pak Haji. Berita baiknya, dia dapat kiriman WA SK jadi kepala sekolah. Ini memang ada peluang jadi kepala sekolah Pak Haji. Jadi kepala sekolah. SK-nya bunyinya harusnya kan satu SMP, satu sekolahan. Dia disuruh ngampu 2 SMP. Double. Gila. Ini contoh aja, contoh. Jadi maksa dia, maksa. Biar biar jerah, memang biar jerah. Oh ini yang saya 5 ini memang banget, udah saya bayar denda di depan ini, besok biar enggak punya sifat cemburu, jengkel, cemberut, ini bayar denda, bayar. Nanti pasti akan langsung mesra. Itu. Nah, cara yang pamungkas, ilmu pamungkas dari Pak Haji untuk mengeluarkan sifat-sifat negatif yang ada di diri kita agar tidak terpendam di dalam hati dan menjadi penyakit benjolan. Kalau ditahan kan jadi penyakit, penyakit jantung kayak empedu karena nahan. Mau cerita juga nanti jadi marah. Jangan-jangan nanti diceritain ke Pak Haji, nanti di luar enggak lah ya, terus dongkar, enggak apa-apa. Kemarin ada yang ini kesempatan ini ke Pak Haji, kemarin wah ini nyampe sekarang nyampe, tapi selesai malahan, selesai, keluar jadi mesra, keluar semua. Kalau dikeluarkan secara marah, berantakan semua. Nah, solusi dari Pak Haji adalah keluarkan unek-unek. Tahu ya unek-unek yang ada, beban pikiran yang ada di dalam hati ini dikeluarkan secara spontan dengan energi yang semaksimal mungkin. Negatifnya, cemburu juga dikeluarkan cemburunya, tapi ditarik positifnya, energi positif, hajat terkabul. Mas, kalau Mas masih cemburuan terus sama saya, pasti besok saya punya uang 10 miliar cair bulan ini. Begitu sebaliknya. Dek, kalau Dedek tetap bikin saya cemburuan, deket-deket sama sales terus, besok saya akan punya uang 10 miliar. Begitu sebaliknya, mana yang terkabul duluan? Tapi ngomongnya spontan. Tapi spontan, tidak dengan senyum seperti saya tadi, dengan marah juga boleh. Jadi ya harus dengan energi yang negatif kita keluarin, kita tarik yang positifnya. Jadi ucapan adalah doa, apalagi ini sumpah serapah
itu juga manjur, negatif. Nyumpahin lah bahasa Pak Haji itu. Nyumpahin itu manjur kan. Kalau kita marah ke anak, ke ini, hati-hati ucapan, apalagi ibu ke anak, manjur, apalagi negatif. Kayak mana di Sumatera, Malin Kundang. Malin Kundang, sumpahin jadi batu seluruh harta dan dirinya jadi batu. Di Jawa ada namanya Bandung. Roro Jonggrang, Candi Prambanan, Bandung Bondowoso, karena marah ditipu oleh Roro Jonggrang. Dengan marah yang dikeluarkannya jadi pelengkap candi yang ke-1000, jadi batu. Tapi sumpah yang positif contohnya adalah Syekh Sudais. Syekh Sudais saat kecil dia nakal, dagang. Saat ibunya terima tamu masak, datang bawa pasir, kan main-main, sirami pasir makan. Kalau itu kira-kira wah, marah, Sudais, namanya Sudais. Nakal bikin seperti ini. Kalau sudah nakal terus seperti ini, besok kalau gede jadi Imam Masjidil Haram, marah. Jadi Imam Masjidil Haram. Sekarang jadi sampai sekarang nggak diganti-ganti. Imam Masjidil Haram. Nah, ibu juga gitu ke anak. Itu ibu juga begitu ke suami. Ibu juga begitu ke sales. Ibu juga begitu ke pengirim barang. Ibu juga begitu kalau ada orang beli barangnya kosong, nyumpahin. Jangan ibu minder. Jangan ibunya sedih. Kesempatan ibu nyumpahin. Lanjut. Ya. 3 sudah. Dorongnya untuk menghapuskan tadi dengan denda. Dorongnya tetap dengan sedekah. Jadi sedekah subuh nggak boleh bolong, sedekah Jumat Barokah nggak boleh bolong. Ibu sedekah sendiri, bapak sedekah sendiri. Kenapa mesti sedekah masing-masing? Karena kalau bapak meninggal kan ibu nggak mau ikut dikubur, mau nggak? Ini bapak meninggal, kan dikubur, ibu mau nggak ikut? Nggak mau, walaupun setia juga nggak mau. Nah, pada saat bapak meninggal kan dikubur. Ini pertanyaan aja nih yang wajar. Ibu nengok kuburan bapak setahun berapa kali kalau saya boleh tahu? 2 kali, mau puasa mau lebaran. Tuh, coba tanyain bos. Tuh bini lu tuh bos yang lu cemburuin. Nengok kuburan setahun 2 kali. Mau puasa mau lebaran, begitu lu cemburuin. Aduh. Itu kalau belum menikah lagi Pak Haji. Iya. Kalau nikah lagi, Udah lupa yang ya. ketiga nggak bakal lo ditengokin. Dimarahin. Ngapain lo nengokin suami yang kedua si bangsat tuh. Coba bayangin bos. Jadi lo sedekah buat tabungan lo dikubur. Lo nggak bisa ngandelin istri, nggak bisa. Begitu juga istri, sedekahnya masing-masing. Sedekah subuhnya masing-masing, buat tabungan juga dikubur. Karena kalau ibu meninggal, suami nengok kuburan setahun 2 kali. Apa lo setahun setiap hari? Nih gue kepel lo. Setahun 2 kali. Itu juga kalau lo nggak kawin lagi. Kalau kawin lagi, diomelin sama bini lo yang ketiga. Apa-apa lo nengokin dia. Nah maksud saya, coba kita sedekahnya masing-masing. Buat tabungan kita dikubur. Supaya ngeringanin kita siksa kubur. Kita harus paksain sedekah subuh. Kemana? Cari anak yatim. Nah karena di sini ada, lo numpang aja di sini. Transfer dari sana. Boleh tiap hari, boleh seminggu sekali dikumpulin dulu. Nah tiap Jumat Barokah juga lo sedekah. Biar apa sih Pak Haji saya sedekah? Karena ada ayatnya di Al-Quran kalau orang mati itu ngerengek-ngerengek sama Allah pengen dihidupin lagi. Cuman untuk apa? Untuk biar dapat kesempatan sedekah. Nah sekarang lo hidup nggak sedekah. Sayang bener. Paksain. Sedekah subuh jangan bolong. Paksain.
sedekah Jumat barokah jangan bolong. Paksain. Jadi mesti maksa. Jadi lo sedekah sendiri, ibu sedekah sendiri. Karena nanti buat pahalanya masing-masing. Lanjut. Nanti Mas, sedekah subuh itu setelah sholat subuh apa? Dari habis sholat asar nih, sekarang nih habis asar. Iya. Habis asar sampai nanti tahajud jam 00. Oh iya. Sebelum. Ya, sebelum. Jadi lo sedekah sendiri, istri sedekah sendiri. Nanti pahalanya masing-masing. Nggak mungkin sedekah lo buat istri, nggak mungkin. Nggak mungkin istri sedekah buat suami, nggak mungkin. Masing-masing. Nanti lihat hasilnya deh. Lanjut. Ya, jadi kenapa harus didorong dengan sedekah? Karena satu, sedekah itu tolak balak. Jadi toko Bapak Ibu yang harusnya rame, ada gangguan, itu tertolak pengganggunya dengan sedekah. Yang pertama. Yang kedua, sedekah itu memperbanyak harta. Di Al-Baqarah 261 Allah menunjukkan kehebatannya sedekah, menjanjikan angka-angka. Allah menjanjikan dengan angka. Ibarat orang sedekah itu ibaratnya seperti sebiji, sebuah biji yang tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai berbuah 100. Berarti satu biji ini tumbuhnya jadi berapa? 7 kali 100, jadi 700. Itu angka yang dijanjikan oleh Allah. Tapi di penutup ayatnya, Allah akan melipat gandakan kepada siapa yang dikehendaki. Nanti dibuka untuk memotivasi kita. Al-Baqarah 261. Tumbuh itu. Tumbuhnya lewat mana? Bisa lewat rezeki dagang, lewat rezeki yang lain. Tumbuh yang tidak kita ketahui penyebab-penyebabnya. Hanya Allah yang akan tahu untuk memberikan rezeki kita lewat pintu mana Allah kehendaki. Ini yang harus didorong. Tadi itu diawali kan ibadah ekstrim sudah, dan sedekah ekstrim. Itu yang terpenting. Motivasinya di situ, motivasinya bahwa sedekah itu akan melipat gandakan harta kita. Tidak di samping manfaat fadilah yang disampaikan Pak Haji nanti di alam kubur itu pasti. Di dunia pun Allah menjanjikan seperti itu. 700 kali. Tapi jangan hitung-hitungan. Kalau hitung, kalau saya berarti sedekah 10.000 kali 700 berarti jadi berapa? 700.000. 1.000. 10.000 kali 700 jadi 7 juta. 7 juta. Iya. 7 juta. Jadi 7 juta. Berarti saya sedekah 7 juta Pak Haji. Kok angkanya 4, 1 katanya 7 juta. Itu yang lainnya kan di Al-Quran 261. Nah itu nanti tidak begitu. Allah dengan cara yang lain dilipat gandakan sesuai dengan kehendak Allah. Nanti Allah menghendaki dilipat gandakan 10.000 kali, 1 juta kali, Allah yang akan berikan. Tapi yang utama kita tetap harus bersyukur atas apa tadi itu. Syukur masih diberi umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang. Nah terakhir, punya penghasilan sebulan 10 miliar.
Seperti Pak Roni kan 18 miliar dia udah. Bapak 10 miliar dulu aja tahap awal. Sama ibu. Bisa, pasti bisa. Nah, dari yang 3 saya terangin tadi lewat Bapak tadi, menerima takdir Allah, nggak boleh punya sifat busuk yang 18, nyumpahin untuk hajat cair 10 miliar. Kalau dipraktekin yang mana yang susah kalau saya boleh tahu? Yang 3. Ada gak yang susah? Kalau dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari? Nggak ada, mana yang susah? Udah niat kayaknya. Ya, Harus. Kalau udah niat kayaknya ya Udah bisa ya. Paling inilah sifat busuk lah ya, tapi paksa ya. Nggak boleh jengkelan, nggak boleh mancing jengkel, nggak boleh kepancing jengkel, nggak boleh bawel, nggak boleh cerewet. Ini pelan-pelan. Tapi harus bisa. Menerima takdir Tuhan, udah pasti dah. Nah ini nyumpahin, jadi lihat kesempatan. Ada kesempatan nyumpahin. Pak Haji kalau kita nggak ngomong positifnya, nggak ada lawannya, itu namanya grundel. Grundel sekali ngucap doang. Aduh, ini sales janjinya mau ngirim hari Senin, tapi kok dia nggak ngirim ya, ini udah hari Selasa. Itu grundel. Tapi kalau ditambahin lagi, itu jadi sumpah. Nah saya maunya ditambahin kata-kata. Pokoknya kalau sampai nih besok Rebo, dia nggak kirim, saya punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nah itu jadi sumpah. Tapi kalau ngomong doang, itu namanya grundel. Jengkel. Ngeluh. Nggak mau. Buat apa? Itu udah kebiasaan kita. Kenapa diulang-ulang sampai hari ini? Saya nggak mau grundel. Grundel itu udah kebiasaan kita. Dari gadis sampai punya anak 4, mosok nggak ada perubahan. Nggak mau saya. Harus ada. Lanjut. Kalau berkaitan dengan toko yang ini itu, ya sabda Pak Haji itu tadi, dengan sholat tobat semuanya akan gugur. Tapi kalau mau ngamalkan, praktekin ilmu kearifan lokal, ya ada, boleh kearifan lokal untuk toko biar tidak diganggu oleh saingan, toko agar menarik pelanggan. Itu dengan itu sebetulnya bisa, dengan 3 hal yang kita sampaikan tadi di closing oleh Pak Haji, itu bisa. Tadi yang ditanyakan kan itu ya, toko dulu sempat rame, sekarang jadi sepi lagi. Nah, terus ada sakit-sakitan dan sebagainya. Penangkalnya biar penutupnya nanti Pak Haji sampaikan. Tapi justru yang terpenting, lakukan itu semua, pasti akan dihindarkan dari itu semua oleh Allah. Terus yang 5 tadi Pak Haji, itu praktekin pada waktu bangun tidur, dan ucapan yang selalu tadi, selalu bersyukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya, suami saya, istri, anak, dan keluarga besar saya diberikan umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, dan punya pendapatan sebulan 10 miliar. Itu menjadi afirmasi, menjadi apa ya, afirmasi itu sugesti dan ungkapan syukur kita kepada Allah yang harus selalu kita sampaikan, karena ucapan adalah doa. Gitu. Gimik-gimiknya Pak Haji. Gimik-gimiknya ya kalau mbaknya setuju sama masnya, cebok alat kelaminnya, air cebokannya buat nyiramin depan toko, biar nanti kalau ada yang jahat pengen ngambil pelanggan kita, lewat. Nanti ambil cara dalam masnya bekas pakai atau cara dalam mbaknya bekas pakai, dilapin di estalase, dilapin gitu. Nanti kalau ada yang jahat, yang nakalin, nanti pakai cara dalam mbaknya bekas pakai atau masnya, ikat di atas pintu,
Supaya kalau ada orang jahat dia keluar. Begitu. Nah, itu dikasih. Coba lihat. Ini untuk Panggil pelanggan. gimmick. Gimik-gimiknya buat panggil pelanggan. Memang agak jorok tapi lucu. Tapi manjur. Coba baca tuh yang atas. Ketawa kan? Kasih dia. Kasih dia biar dia ketawa juga. Nggak apa-apa belajar cepat dewasa. Nah, ini Ayo. Pak Haji, saya mau tanya. Saya kan di sini dari dari puasa Lebaran H-2. Di sini. Ke sini. Iya Di RDAY. Oh. Nginep di sini. Enggak ke sini sudah 3 kali ini. 3 Oh. kali. Nah, terus selama Yang ini pertama ketemu saya. enggak. Karena katanya kalau mau ketemu harus ada yang sedekah ekstrim ini. Iya. Oh iya. Jadi kita ngumpulin dana dulu. Hmm. Dibantu sama papa itu kan ngumpulinnya. Karena Oh. papa pingin banget kita ketemu Pak Haji. Oh iya. Jadi sama papa tunggu hasil dari kolam ya, kata papa gitu. Jadi jangan pulang dulu. Kita nginep di Pertamina, nginep di jalan gitu. Nginep di mana? Pertamina. Oh, pom bensin. Pom bensin di mobil lah pokoknya. Gue pikir hotel Pertamina. Enggak. Itu gini Pak Haji. Kita orang tuh dari H-2 itu nggak pulang karena ngindarin penagih-penagih itu Pak Haji. Oh iya. Sampai sekarang belum berani pulang. Jadi ada nggak Pak Haji caranya biar melunakkan hati yang orang-orang itu? Kan belum dipraktekin yang 3 tadi. Oh iya Pak Haji. Kenapa nggak dipraktekin? Jadi emasnya nanti nginep aja di sini, di atas tuh. Di mana? Enggak tuh yang di atas ini kan anaknya bawa anak. Semua bawa berapa anak? 2. 2. Ya nggak cukup dong di bawah, mesti di atas. Nanti nginep di atas aja. Mau seminggu atau mau sebulan, nanti nginep di atas. Nanti saya yang bayarin penginapannya di atas. Kamu nginep, makan nanti di sini, di dapur. Nanti kamu praktekin tuh ilmu RDAY di sini. Sebulan boleh gak Pak Haji? Boleh sebulan. 2 minggu boleh gak Pak Haji? Boleh 2 minggu. Kamu praktekin tuh ilmu RDAY. Nah, nanti kan ada hasilnya kelihatan. Nah, itu kan bisa. Salah satunya menerima takdir Tuhan. Kamu dikejar-kejar sama debt collector. Anggap aja lagi main sinetron judulnya Dikejar Debt Collector. Acting mulai. Nah, mana mukanya dikejar debt collector? Ini enggak. Dikejar debt collector ketawa-tawa. Cut. Acting mulai. Nah, jadi menerima takdir Tuhan. Dagang sekarang lagi minus. Nah, coba terima dulu takdir Tuhan. 2, coba praktekin sifat busuknya nggak boleh ada. Mas sholat taubat dari maghrib sampai isya di masjid atau di kamar. Nanti ada kamar di atas. Nanti sholat taubat dari maghrib sampai isya. Nanti dari habis sholat subuh sampai itu tahajud, masa praktekin yang 5 sifat tadi. Coba, nanti kan ada hasilnya. Bohong nggak ada hasilnya. Samaan masnya nyumpahin. Begitu. Kata-kata jelek keluar, positif harus keluar gitu. Itu aja. Jadi masnya malam ini nggak usah pulang dulu ke Lampung. Nggak usah tidur juga di Pertamina. Tidur di kandang embe aja, ganti nama Pertamina jadi gantinya kandang embe di atas. Nanti praktekin gitu. Sebulan dah 30 hari. Nanti makan di dapur.
Kalau pengen makannya di kantin ya di kantin. Tapi kan beli, kalau di dapur kan gratis. Nanti makan. Tinggalnya di atas. Agak lega di atas. Iya, Mas. Tidur. Nanti ini bisa naik kuda, lihat ngasih makan kuda, main sama kuda. Gitu. Atau kalau dia mau tidur sama kebo, nggak apa-apa. Ada kebo bule kan di bawah. Nah, dia suruh tidur sama kebo sambil ngomong. Nah, sambil makanin si bolong, sambil ngomong. Bolong, aminin ya hajat saya ya bolong. Bolong. Begitu. Nanti lihat kuda. Udah lihat kuda belum ke atas-atas? Nah, nanti lihat ke atas. Nanti bos sambil seperti itu. Manjur, pasti manjur. Nanti diskusi dulu. Kalau mau pulang ke Lampung boleh. Kalau misalnya mau nginep di sini boleh. Gitu. Iya, Mas. Sebulan boleh gak Pak Haji? Boleh lah, masa nggak boleh? Gitu. Terus apa lagi bos? Lagi ada. Nanti biaya nginepnya saya yang bayar. Maksudnya nggak usah keluar duit. Beres. Ada lagi? Ada lagi ada. Udah mau. Sudah dulu nanti. Diskusi dulu. Nanti kamu ke tempatnya Roni dulu. Iya, Mas. Dari sekarang nih nanti kamu ke tempat Roni dulu. Iya. Nanti dari tempat Roni kamu kalau mau nginep di sini nanti pesan di sini. Pak Haji boleh gak saya nginep di tempatnya Roni? Boleh lah. Nanti kamu bilang Pak Roni saya suruh Pak Haji nginep di sini semalam. Boleh sambil lihat apa kegiatannya dia. Dagangannya dia gimana? Boleh. Atau kamu nginep di sini, kamu lihat Pak Roni. Pak Roni bisa 18 miliar sebulan. Masa kamu enggak? Sama kok yang dijual. Anaknya sama kok. Gitu. Terus apa lagi bos? Lagi. Kamu mau nginep seminggu boleh, 2 minggu boleh, 3 minggu boleh, sebulan pun boleh. Iya. Setahun boleh lah, masa nggak boleh? Ada lagi? Udah, Mas. Ada lagi ya? Put, ada lagi ya? Ada lagi ya? Udah ditanya semua. Boleh, ayo. Pertanyaannya apa? Boleh. Nanyanya apa? Ini kan yang nagih itu galak-galak Pak Haji. Iya. Sampai orang tua didatengin terus, mertua didatengin terus. Itu ada doanya nggak Pak Haji? Ada nanti nama-namanya dibungkus pakai celana dalam. Nanti kan semuanya masuk UGD. Fotonya dikempit. Nama-namanya dikempit di alat kelamin mbaknya kalau tidur. Tidak nanya lagi. Lupa, tidak nanya lagi. Enggak. Sambil nanti dikerjain ilmunya RDAI. Bos, sebenarnya lo kelilit utang tahu gak penyebabnya? Bukan karena lo rugi, itu doa gue tiap malam kalau tahajud biar lo kelilit utang. Karena kalau nggak kelilit utang lo nggak bakal datang ke RDAI tahu. Jadi yang disalahin gue aja, jangan disalahin usaha lo, jangan disalahin juga istri lo, jangan. Jadi yang disalahin gue aja. Kan itu doa gue tiap malam. Sekarang kalau lo gak kelilit utang, mau gak lo datang ke RDAI kalau gue boleh tahu? Ya enggak ya. Gak bakal mau. Enggak cari-cari juga maksudnya. Iya maksudnya kalau lo gak kelilit utang, mau gak ke Bogor datang ke RDAI? Gak bakal mau. Iya. 1 jauh. 2 berat bener ilmunya, mesti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran kan berat. Nah ini enggak. Terus apa lagi bos? Lagi. Udah semua deh. Pak Haji kalau saya di sini berarti saya mesti sholat tahajud. Iya betul. Gitu. Nah nanti bos kesini kan pakai mobil. Nah nanti dikirim alamatnya Pak Roni di Sherlock Put. Nah di Sherlock nanti bos bisa
Di Parung deket kok dari sini, paling setengah jam. Kalau macet ya 1 jam. Ada alamatnya lengkap. Nanti assalamualaikum, Pak Roni, saya dari Lampung. Saya suruh Pak Haji ajarin saya dong bisa punya penghasilan sebulan 10 miliar. Nanti diajarin sama istrinya Bu Roni. Nanti dari sana mbaknya kemari. Nanti kalau mau nginep kabarin saya. Mau berapa lama biar kita siapin penginapannya di atas. Nanti nginep. Manjur gak? Manjur. Praktekin. Gitu. Ada lagi? Nanti tanya nomor teleponnya, Put dikasih tahu. Udah dikirim. Nah, coba nanti dibuka HP-nya ya. Dikirim. Ini ilmu memanggil pelanggan ini, Ya. kerjainnya ini pas waktu apa nih Pak Haji? Bebas, pagi, siang, sore, malam boleh. Boleh. Ini pas waktu di toko ya Pak Haji. Boleh, iya. Manjur gak Pak Haji? Manjur, pasti manjur. Nggak mungkin enggak. Saya mau Bapak punya penghasilan minimal 10 miliar harus pulang dari sini. Saya mau utangnya pasti lunas kayak Pak Roni. Tanya Pak Roni utangnya berapa? 6 miliar. 2 miliar kartu kredit, 2 miliar rentenir, 2 miliar bank. 6 miliar. Bapak cuma 4 miliar, berarti kan di bawahnya Pak Roni. Masa nggak bisa? Ajarin saya dong Pak Roni, nanti diajarin. Tuh udah nyampe. Udah dikirim. Udah. Sherlock sama alamatnya, ya. Nanti Bapak ke sana. Put, ambilin duit saya 500.000 buat beli bensin. Nanti saya kasih duit 500.000 buat beli bensin. Buat makan ke Pak Roni. Makan, beli bensin. Ngerepotin ini Pak Haji. Hah? Jadi ngerepotin. Emang lo ngerepotin gue? Kan kelihatan muka lo muka repot. Muka lo muka repot. Saudara bukan, temen bukan, tetangga bukan. Ngasih sangu 500.000. Nah nanti lo nginep di sini. Mumpung masih sore lo datang ke sono. Sini 500.000. Jadi nanti lo beli bensin. Nanti kalau lo lapar cari pecel lele. Cari pecel ayam, lo makan dulu biar kenyang. Cukup gak Pak Haji? Cukup. Kalau nggak cukup lo gue santet. Gue tukang santet. Nih pegang 500.000. Makasih Pak Haji. Ya buat bensin, buat makan. Nanti dari Pak Roni lo kesini lagi. Mau nginep berapa malam? Sebulan boleh gak Pak Haji? Untuk praktekin ilmu RDI. Kalau malam saya tahajud sama anak yatim boleh. Besok malam Jumat lo datang kemari, ada testimoni yang meraktekin ilmu RDI seminggu cair. Besok malam Minggu dari maghrib sampai isya ada yang testimoni di sini. Dia meraktekin ilmu RDI baru seminggu cair 1 miliar. Ada yang cair 2 miliar, ada cair 3 miliar. Nah lo besok datang dengerin dan lo praktekin. Makanya lo tinggal di sini. Seminggu dari kapan? Seminggu dari malam Jumat kemarin ya. Kan besok malam Jumat testimoninya. Seminggu di atas. Nanti lo dengerin. Nggak bayar, free. Nggak bayar. Tiap malam lo tahajud. Lo praktekin. Harus cair. Jadi besok hari Kamis malam Jumat habis maghrib sampai jam 9 malam, jam 10 malam ada testimoni yang baru seminggu meraktekin ilmu RDI cair 1 miliar, cair 2 miliar, cair 3 miliar. Nah lo praktekin tuh tamu-tamu RDI. Boleh gak 4-4-nya masuk? Boleh. Masuk gak boleh? Boleh. Dengerin. Atau bertiga aja masuk, yang ini main kuda boleh. Bebas. Lihat kuda. Yang masuk bertiga. Nginep sebulan boleh gak Pak Haji? Boleh. Maksud gak boleh? Nginep sebulan boleh. Jadi tiap malam lo tahajud. Menghindari debt collector sambil meraktekin ilmu RDAY. Sekarang lo ke rumah Pak Roni dulu.
Iya. Besok lo ketemu gue. Apa ilmu dari Pak Roni ada gak? Ada. Ya udah praktekin. Bisa? Bisa. Terkabul? Ya, sekarang ke Pak Roni udah di Sherlock ya. Tadi alamatnya ya lengkap ya. Makan dulu boleh gak Pak Haji? Boleh kan, ada pecel lele, pecel ayam, nasi padang. Makan. Iya, Pak Haji. Cukup. Oke, terkabul ya. Sip. Cair. 10 miliar. Cair ya, 10 miliar ya. Bos, cair ya bos, 10 miliar ya bos. Dek, cair ya dek. Oke, boleh. Yuk. Ini. Centongnya kasih Pak. Sama uang bibit Pak.